Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga semuanya sehat-sehat. Bertemu lagi di mata pelajaran IPS kelas 9 pada semester 2. Nah, sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja untuk materi pada hari ini itu adalah perdagangan internasional. Nah, ini adalah materi di KD ketiga semester 2 kelas 9. Oke, apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita yang pertama akan belajar mengenai pengertian dari perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Lalu faktor pendorong perdagangan internasional, kemudian manfaat perdagangan internasional, kemudian dampak perdagangan internasional, dan yang terakhir adalah hambatan perdagangan internasional. Baik, kita mulai dari pengertian perdagangan internasional. Nah, perdagangan itu berarti kegiatan jual beli. Nah, ketika perdagangan itu internasional, maka perdagangan itu kegiatan jual beli itu dilaksanakan antar negara. Nah, dapat kita lihat di sini, pengertian dari perdagangan internasional itu adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, jadi yang namanya perdagangan internasional itu perdagangannya antar dua negara atau lebih. Bisa misalnya dengan antara negara Australia dengan Indonesia, atau Australia dengan Afrika Selatan misalnya, dan sebagainya. Nah, bisa dua negara atau lebih dari dua negara. Nah, kita sering mendengar dengan istilah ekspor dan impor. Nah, ekspor itu berarti kegiatan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor itu adalah membeli barang dari luar negeri. Jadi, perdagangan internasional itu erat kaitannya dengan istilah ekspor dan impor. Nah, sekarang perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Nah, perbedaannya yang pertama, kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara itu untuk perdagangan dalam negeri. Misalnya di sini Indonesia saja, maka kegiatan perdagangan itu hanya dalam wilayah Indonesia. Nah, sedangkan perdagangan internasional kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Kemudian perbedaan yang kedua, pembeli dan penjual cenderung bertemu langsung. Nah, dapat mudah bertemu dengan langsung. Sedangkan perdagangan internasional, pembeli dan penjual cenderung tidak bertemu dengan langsung. Bisa secara online dan juga dengan melalui perantara. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan di mata uang. Kegiatan perdagangan dalam negeri, mata uang yang digunakan sama. Sedangkan untuk perdagangan internasional, mata uang yang digunakan itu berbeda-beda. Maka menggunakan devisa. Nah, jadi devisa itu adalah alat pembayaran internasional. Bisa berupa mata uang asing, bisa berupa emas, bisa berupa wesel asing, dan lain-lain. Nah, jadi biar sama antar negara, maka menggunakan yang namanya devisa. Oke, perbedaan yang selanjutnya itu adalah tidak dikenai bea masuk atau hanya retribusi untuk perdagangan dalam negeri. Nah, sedangkan perdagangan internasional ada pajak atau bea masuk. Nah, maka harga barang impor itu cenderung lebih mahal karena adanya pajak tadi, adanya bea masuk. Oke, perbedaan yang selanjutnya, biaya angkut untuk perdagangan dalam negeri lebih murah karena jangkauan wilayahnya yang lebih sempit. Nah, sedangkan biaya angkut untuk perdagangan internasional itu lebih mahal karena mencakup wilayah yang luas, jaraknya jauh. Nah, kemudian perbedaan yang selanjutnya itu adalah standar dari kualitas barang. Kalau perdagangan dalam negeri itu kualitasnya bervariasi. Ada standar yang ditetapkan, itu standar nasional. Nah, sedangkan di perdagangan internasional, standarnya itu internasional, kualitas barangnya. Oke. Perbedaan yang terakhir yaitu peraturan perundang-undangan sama
atau hukum nasional itu digunakan untuk perdagangan dalam negeri. Sedangkan perdagangan internasional menggunakan peraturan perundang-undangan yang berbeda, maka menggunakan hukum internasional. Berbeda karena tiap negara punya aturan undang-undang dagang yang berbeda. Nah, maka yang dilaksanakan itu adalah hukum perdagangan internasional. Oke, itu tadi perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Nah, sekarang ke faktor apa saja yang mendorong perdagangan internasional. Yang pertama itu adalah perbedaan sumber daya alam. Nah, masing-masing negara tentu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Kenapa sumber daya alamnya berbeda? Itu karena pengaruh iklim, kondisi geografis dari suatu negara tersebut. Jadi misalnya ada suatu negara yang negara tersebut kaya akan tambang, ada juga negara yang kaya akan hasil kebun. Nah, maka terjadi perdagangan internasional, saling tukar menukar. Kemudian selain itu, yang kedua perbedaan kualitas sumber daya manusia. Nah, ada negara yang kualitas sumber daya manusianya itu sudah tinggi. Kemudian ada negara yang kualitas sumber daya manusianya rendah, sedang, atau tinggi. Nah, maka yang sangat tinggi dan tinggi tadi tentunya pasti bisa menciptakan sesuatu hal yang lebih baik. Nah, dibandingkan dengan tenaga kualitas sumber daya manusia yang rendah. Nah, maka saling tukar perdagangan internasionalnya. Kemudian yang ketiga, perbedaan penguasaan iptek. Nah, ini tadi dari kualitas sebenarnya nyambung. Nah, perbedaan kualitas iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, contohnya di sini misalnya di negara-negara maju untuk di pertanian itu sudah menggunakan alat-alat canggih, misalnya menyemprot dengan drone dan sebagainya. Nah, sedangkan di negara-negara berkembang cenderung dilakukan secara manual. Nah, jadi negara-negara maju cenderung menggunakan mesin-mesin karena mereka bisa menciptakan mesin-mesin yang berkualitas. Nah, sedangkan untuk negara berkembang biasanya masih manual. Yang keempat itu karena perbedaan budaya. Nah, misalnya kalau di Indonesia itu ada budaya batik, kalau di luar itu budayanya pakaiannya beda lagi. Nah, maka terjadi pertukaran. Nah, ada orang luar negeri yang ingin beli batik di Indonesia misalnya. Nah, itu karena perbedaan budaya tadi. Yang kelima, karena perbedaan lainnya, contohnya perbedaan selera. Misalnya di sini ada makanan khas Jepang, misalnya sushi. Nah, sedangkan di Indonesia ada arem-arem. Nah, itu seleranya berbeda. Nah, karena perbedaan selera tadi, maka ada perdagangan internasional. Ada masakan-masakan Jepang yang ada di Indonesia misalnya. Nah, selain selera itu juga ada biaya produksi. Jadi kalau biaya produksi itu misalnya ketika kita membuat sendiri kok ternyata lebih mahal dibandingkan kita beli ke luar negeri. Nah, maka kebijakan pemerintah membeli ke luar negeri. Nah, kemudian itu ngaruh ke harga barang tadi ya. Nah, yang terakhir, faktor pendorong yang terakhir adalah terjadinya globalisasi. Jadi kalau adanya globalisasi, jelas itu pasti menyebabkan perdagangan internasional karena batas-batas negara luruh ya. Nah, jadi tidak ada batas secara geografisnya sudah tidak terlihat, itu adanya globalisasi. Oke, inilah beberapa faktor dari pendorong perdagangan internasional. Nah, sekarang manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, manfaatnya adalah setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Misalnya di Indonesia nggak bisa memenuhi gandum, nggak bisa impor dari luar negeri. Nah, jadinya dapat terpenuhi. Manfaat yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk. Spesialisasi produk itu berarti masing-masing negara itu ada khusus produk apa. Misal di Indonesia itu batik, gerabah, dan kerajinan-kerajinan lain. Nah, tiap negara pasti ada sesuatu yang spesial. Kemudian yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan murah. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Nah, tentu saja misalnya adanya gerabah-gerabah yang di Kasongan itu diekspor, nah itu mendorong kegiatan produksi di situ.
Yang kelima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan. Nah, jadi perdagangan internasional itu dapat meningkatkan hubungan persahabatan. Selanjutnya, kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil dan membuka kesempatan kerja. Nah, ketika luar negeri butuh barang yang banyak dari Indonesia, maka itu kegiatan produksinya akan meningkat. Nah, otomatis akan membutuhkan tenaga kerja baru. Lalu, pendapatan negara meningkat dari hasil ekspor. Nah, ini jelas pendapatan negara. Jadi devisanya bertambah. Kemudian mendorong kemajuan iptek. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan terdorong untuk maju karena masing-masing negara bersaing untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas barangnya. Nah, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Sudah jelas ya ini. Oke. Tips dari perdagangan internasional. Jadi manfaat perdagangan internasional itu sama halnya dengan dampak positif dari perdagangan internasional. Nah, yang sekarang adalah dampak negatif dari perdagangan internasional. Yang pertama, adanya suatu ketergantungan pada suatu negara terhadap negara lain. Yang kedua, terdapat persaingan yang tidak sehat di dalam perdagangan internasional. Nah, yang ketiga, banyak industri kecil yang kurang mampu untuk dapat bersaing menjadi gulung tikar atau bangkrut. Jadi misalnya banyaknya barang-barang impor dari luar negeri itu menyebabkan barang produk dalam negeri yang tidak mampu bersaing itu akan tersisihkan. Nah, lama-kelamaan akan gulung tikar. Kemudian dampak negatif yang keempat itu terdapat suatu pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi negara-negara yang lebih maju. Jadi cenderung tidak kreatif. Nah, yang selanjutnya terjadinya suatu kekurangan tabungan masyarakat untuk dapat berinvestasi. Nah, ini karena masyarakat cenderung menjadi konsumtif. Jadi tidak menabung atau tidak menggunakan uangnya untuk investasi, tapi untuk memenuhi kebutuhannya atau memenuhi keinginannya. Jadi cenderung konsumtif. Dampak negatif yang selanjutnya itu timbulnya suatu penjajahan ekonomi oleh negara yang lebih maju. Jadi negara yang lebih maju itu cenderung akan menguasai negara yang berkembang. Contohnya misalnya banyaknya barang-barang produk dari luar negeri, barang-barang produk dari negara-negara maju, atau misalnya dengan adanya perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Nah, itu salah satu dari penjajahan ekonomi. Kemudian yang selanjutnya timbulnya eksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Nah, contohnya misalnya seperti kasus adanya ikan-ikan kecil-kecil, benih ikan kecil yang kemudian dijual ke luar negeri. Nah, itu salah satu dari eksploitasi atau penggunaan besar-besaran. Jadi ketika benih-benih yang kecil-kecil itu yang ada di laut, nah ketika diekspor, nah benih lobster dan sebagainya, nah itu akan menyebabkan ekosistem laut jadi terganggu. Oke. Yang terakhir adalah hambatan perdagangan internasional. Hambatan yang pertama yaitu kebijakan pemerintah. Yang pertama adanya tarif. Nah, tarif ini menyebabkan barang impor lebih mahal. Nah, akhirnya cenderung tidak datang ke Indonesia barangnya. Nah, ini tarif. Yang kedua itu adalah kuota. Kuota itu adalah pembatasan jumlah. Jadi misalnya biasanya Indonesia impor daging sapi di Australia itu sebanyak 3.000 ton. Nah, karena adanya pembatasan jumlah kuota, maka hanya boleh 500 ton misalnya. Nah, jadi kuota itu pembatasan jumlah. Kemudian yang selanjutnya adalah embargo. Embargo itu larangan masuk. Jadi benar-benar dilarang, tidak hanya dibatasi tapi dilarang. Nah, larangan masuk barang-barang dari luar negeri. Kemudian yang selanjutnya adalah politik dumping. Politik dumping itu adalah menjual barang ke luar negeri lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Oke. Hambatan yang kedua adalah perbedaan mata uang antar negara. Perbedaan mata uang antar negara ini cenderung menghambat karena menyulitkan dari proses pembayaran. Kemudian yang ketiga
perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa itu menghambat komunikasi antara negara satu dan negara lain, atau antara penjual dan pembeli. Oke. Makanya ketika kita lihat di tempat-tempat wisata itu cenderung orang-orang yang berjualan itu bisa berbahasa asing. Walaupun kelihatannya itu mereka hanya pedagang kaki lima, tapi mereka bisa berbahasa asing. Kenapa? Karena untuk memperlancar proses perdagangan internasional, karena adanya banyak turis-turis asing yang datang, mereka bisa melayaninya dengan baik. Nah, yang kemudian adanya konflik atau peperangan. Kita ingat misalnya adanya tragedi bom yang ada di Indonesia itu cenderung menghambat dari perdagangan internasional. Negara-negara akan berpikir ulang untuk berdagang di Indonesia. Oke. Itu saja tadi materi kita hari ini. Nah, yang sekarang ada kuis. Nah, kuisnya adalah apakah manfaat yang kalian rasakan sebagai pelajar dengan adanya perdagangan internasional? Nah, jadi tuliskan manfaat apa yang kalian rasakan dengan adanya perdagangan internasional. Tulis di kolom komentar. Jadi pertanyaan yang di atas ini tulis di kolom komentar video dengan menyebutkan nama lengkap dan kelas. Ingat ya, nama lengkap dan kelas, kemudian baru jawabannya. Nah, harapannya jawaban kalian tidak copy paste. Jadi menurut apa yang ada dalam diri kalian, apa yang ada dalam pikiran kalian. Jadi menurut pendapat kalian. Baik, terima kasih semuanya. Sudah selesai materi kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila masih banyak salah kata. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.